Seri 4 Pelangi di Langit Singasari. Panasnya Bunga Mekar. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 73. Jangan membuat fitnah seperti itu, potong aku di Watu Mas, tetapi adalah licik sekali jika Kakang Mas pergi ke Kediri dan apalagi ke Singasari. Seperti anak-anak yang tumbak cucukan. Seolah-olah kita tidak dapat menyelesaikan persoalan kita sendiri. Tetapi cara itu adalah cara yang paling aman bagi rakyat kita, jawab aku Suelatama. Tidak ada gunanya Kakang Mas. Kakang Mas tidak akan dapat menunjukkan kepada orang-orang Kediri bahwa aku sudah melanggar paugeran. Mungkin orang-orang Singasari yang sekarang berada di Pakuan Kabanaran itukah yang akan menjadi saksi pelanggaran yang sudah aku lakukan. Aku Suelatama memandang Mahisa Bungalan yang berada bersama para pengawalnya. Tetapi ia tidak bertanya sesuatu kepadanya. Kakang Mas, berkata aku di Watu Mas, aku berpegang teguh kepada sumpah jabatanku sebagai aku di dalam kekuasaan Kediri dan kemudian Singasari. Aku tidak akan melanggar kekuasaan wilayah Pakuanku dan apalagi menginjak Pakuan tetanggaku. Termasuk Pakuan Kabanaran. Kau berpegang pada paugeran resmi, jawab aku Suelatama, tetapi apakah bukan satu pelanggaran jika kau membiarkan tanahmu menjadi landasan para perampok yang berbuat jahat di Pakuanku? Semuanya itu omong kosong, berkata aku di Watu Mas. Kakang Mas akan mencari alasan untuk memiliki seluruh hutan di perbatasan itu, karena hutan itu ternyata menyimpan kayu cendana, kayu beledok dan kayu-kayu yang menghasilkan getah yang mahal lainnya. Adimas, potong aku Suelatama, aku justru tidak mengerti bahwa di hutan itu terdapat jenis-jenis kayu yang berharga. Sudahlah, berkata aku di Watu Mas, tidak ada waktu bagiku untuk berbincang tentang sesuatu yang tidak ada artinya. Karena itu, jika Kakang Mas masih ingin berada di rumahku, silahkan mengatakan apa saja tetapi tidak menyangkut jabatan kita masing-masing. Aku Suelatama menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kedatanganku menyangkut persoalan yang lebih penting dari berbincang tentang makanan dan minuman. Ketahuilah Adimas, di antara orang-orang yang aku sebut sebagai pengawalku, memang terdapat seorang yang kau anggap sebagai orang Singasari itu. Aku di Watu Mas mengerutkan keningnya, sementara aku Suelatama berkata, yang masih muda di antara mereka itu adalah Mahisa Bungalan. Oh, aku di Watu Mas mengangguk-angguk, aku tidak berkeberatan ia berada di sini. Justru ia menyaksikan sendiri, apa yang Kakang Mas lakukan ini. Kedatanganku memang agak terlambat Adimas, berkata aku Suelatama kemudian, semula aku memilih untuk menyelesaikan persoalan yang timbul di Kedung Sertu. Karena aku menganggap bahwa persoalan di hutan perbatasan itu akan lebih mudah diselesaikan dengan pertolongan Adimas. Namun ternyata aku salah. Apalagi setelah hadir di Pakuan ini Pangeran Indrasunu. Pangeran Indrasunu, ulang aku di Watu Mas, apa salahnya ia berada di sini? Bukankah ia masih keluarga kita? Aku menerimanya seperti aku menerima Kakang Mas. Tidak lebih dan tidak kurang. Kau tahu persoalan yang timbul antara aku dan Pangeran Indrasunu, bertanya aku Suelatama. Aku pernah mendengarnya. Tetapi itu bukan persoalanku. Aku tidak akan mencampurinya, jawab aku di Watu Mas. Aku justru berpendapat bahwa kehadirannya di sini telah memperkeras sikapmu Adimas, berkata aku Suelatama. Karena itu, sebaiknya kita berbicara dengan terbuka. Aku memang memerlukan pertolonganmu. Cukup dengan janjimu, aku di Watu Mas tertawa. Katanya, aku bukan anak-anak yang dapat kau bujuk Kakang Mas. Izinku berarti aku menyerahkan hutan itu seluruhnya ke tangan Kakang Mas. Tuduhan itu terlalu keji. Aku sama sekali tidak ingin melakukannya, jawab aku Suelatama, justru untuk meyakinkan aku datang kemari. Mungkin memang perlu dibuat satu perjanjian yang pasti. Tetapi aku di Watu Mas menggeleng. Katanya, tidak ada yang perlu dibicarakan. Wajah aku Suelatama menjadi tegang. Sekilas dipandanginya Mahisa Bungalan yang menjadi berdebar-debar. Kemudian aku itu pun berkata, nampaknya usaha Pangeran Indrasunu berhasil. Baiklah. Aku sudah berusaha untuk memecahkan persoalan ini. Jika pembicaraan ini gagal bukan salahku. Tetapi mungkin justru itulah yang kau kehendaki atas bujukan Pangeran Indrasunu. Jangan mimpi, potong aku di Watu Mas, aku mempunyai sikap tersendiri. Aku bukan bayangan Pangeran Indrasunu meskipun aku baik terhadapnya.
Jantung Mahisa Bungalan menjadi semakin berdegup. Ia mempunyai persoalan tersendiri dengan Pangeran Indrasunu, sehingga karena itu, maka persoalan yang hampir padam itu telah menyala kembali di hatinya. Tetapi ia tidak ingin ikut serta dalam pembicaraan itu justru karena ia merasa, mungkin sekali ia tidak akan dapat menahan hati lagi. Dalam pada itu, maka Pangeran Suelatama berkata, Adimas. Nampaknya Adimas sudah berkeras pada tekad Adimas. Baiklah. Aku mempunyai saksi seorang prajurit Singasari. Jika kemudian pembicaraan ini meningkat ke tataran yang lebih tinggi, maka aku dapat mengatakan bahwa aku telah berusaha. Apapun yang hendak Kakang Mas lakukan, aku persilahkan, jawab aku Diwatu Mas, yang penting aku tidak melakukan pelanggaran. Dengan demikian aku tidak akan dapat dituduh mendahului persoalan yang mungkin timbul antara Kabanaran dan Watu Mas. Kau memang cerdik, jawab aku Suelatama, tetapi baiklah. Usahaku untuk berbicara nampaknya telah gagal. Tetapi berbicara bukan cara satu-satunya. Sudah aku katakan, mungkin aku dapat meningkatkan persoalan ini ke tataran yang lebih tinggi. Tetapi mungkin aku akan mencari jalan sendiri. Tetapi aku Diwatu Mas itu tertawa. Katanya, Kakang Mas memang pandai mengancam. Tetapi jangan menyangka bahwa ancaman Kakang Mas itu akan dapat menggetarkan sehelai bulu rambutku. Jantung aku Suelatama rasa-rasanya hampir meledak. Tetapi ia masih tetap menghormati tatanan yang berlaku. Karena itu, maka ia masih tetap tersenyum. Bahkan katanya, sejak semula aku kagum atas ketabahan hati Adimas menghadapi segala macam persoalan. Tetapi aku juga mengagumi betapa Adimas sama sekali tidak bergetar hatinya melihat penderitaan hidup rakyat di sekitar hutan perbatasan. Kakang Mas memang aneh, berkata aku Diwatu Mas, yang mengalami kesulitan adalah orang-orang di Kabanaran. Bukan orang-orang di Watu Mas. Justru karena Kakang Mas tidak segera dapat mengatasi keadaan di Kabanaran, Kakang Mas ingin mencari sumber kesalahan Watu Mas. Rasa-rasanya jantung aku Suelatama tidak dapat bertahan lagi. Justru karena itu, maka agar tidak terjadi sesuatu yang tidak dikehendakinya aku Suelatama itu pun kemudian berkata, baiklah. Tidak ada lagi yang dibicarakan. Sebenarnya kedatanganku ini juga ingin bertemu dengan Adimas Indrasunu. Tetapi nampaknya Adimas sudah berusaha untuk mencegah pertemuan yang demikian. Kenapa aku harus mencegahnya? Bertanya aku Diwatu Mas. Seandainya sekarang Pangeran Indrasunu ada di sini, maka aku akan mempersilahkannya menemui Kakang Mas. Tetapi Pangeran Indrasunu tidak ada di Pakuan Watu Mas sekarang ini. Aku Suelatama mengerutkan keningnya. Namun tiba-tiba saja ia tertawa sambil berkata, jadi, Pangeran Indrasunu sekarang tidak ada di Pakuan ini? Tidak, jawab aku Diwatu Mas. Sunu, bertanya aku Suelatama. Di mana, bertanya aku Suelatama. Aku tidak tahu, jawab aku Diwatu Mas, aku bukan pemomong Pangeran Indrasunu. Pangeran Suelatama tertawa semakin keras. Katanya kemudian, jika demikian, akulah yang mengetahuinya. Aku Diwatu Mas mengerutkan keningnya. Dengan ragu-ragu ia bertanya, apa yang Kakang Mas ketahui? Adimas Pangeran Indrasunu, sahut aku Suelatama, ia tentu berada di hutan perbatasan. Wajah aku Diwatu Mas merah. Dengan suara gemetar ia menjawab, Kakang Mas terlalu tergesa-gesa. Dari mana Kakang Mas mengetahuinya bahwa Pangeran Indrasunu berada di hutan perbatasan? Berdasarkan perhitungan, jawab aku Suelatama, Adimas Indrasunu telah berusaha menghancurkan Pakuan Kabanaran sebelumnya. Bahkan dengan cara yang sangat kasar. Aku masih dapat menahan diri untuk mencoba mengatasinya tanpa menarik persoalannya ke lingkungan yang lebih luas. Tetapi menurut pendengaranku, Adimas Pangeran Indrasunu sama sekali tidak mau mengerti. Ia tidak menyadari kekeliruannya, justru ia berusaha untuk mengungkit dendam di dalam hatinya dengan cara yang sangat kasar. Lebih kasar dari cara yang telah dipergunakan sebelumnya. Tentu ia telah menggabungkan diri dengan para perampok di hutan perbatasan itu. Kau jangan menuduh demikian kasar, jawab aku Diwatu Mas. Jika Pangeran Indrasunu mendengar tuduhan itu, maka ia tidak akan dapat menahan hati lagi. Tolong Adimas, justru aku Suelatama menjawab, sampaikan kepada Adimas Pangeran Indrasunu bahwa aku menganggapnya demikian. Kenapa aku harus takut jika ia menjadi marah? Ia sudah berbuat yang paling buruk terhadap Pakuan Kabanaran. Buruk dan dengan cara yang rendah dan licik? Nah, itulah wajah Adimas Pangeran Indrasunu.
Bohong, bantah aku di Watu Mas, aku mengenal Pangeran Indrasunu dengan baik. Aku juga mendengar bahwa ia pernah menduduki Pakuan Kabanaran, justru karena pemerintahan yang goyah di Pakuan itu. Jika tidak tentu tidak mungkin Pangeran Indrasunu berhasil. Nah, itu memang satu contoh, bagaimana pangeran itu memanjakan ketamakannya, jawab aku Swelatama, tetapi baiklah aku tidak berbicara tentang Adimas Indrasunu. Tolong sampaikan saja kepadanya, demikianlah anggapanku atasnya. Dan menurut perhitunganku, Adimas Pangeran Indrasunu sekarang berada di perbatasan dan berusaha untuk membantu para perampok mengacaukan Pakuan Kabanaran untuk melepaskan dendamnya. Wajah aku di Watu Mas menjadi merah padam. Tetapi ia pun masih berusaha menahan diri. Meskipun demikian, katanya kemudian, Kakang Mas aku adalah tamuku. Aku mohon Kakang Mas dapat menjaga diri sebagai seorang tamu yang terhormat, aku Swelatama tertawa pendek. Katanya, baiklah. Daripada aku menjadi semakin buruk di mata Adimas, maka aku akan mohon diri. Kedatanganku ke Pakuan ini adalah sia-sia. Tetapi aku sudah mendapat gambaran, siapakah yang sebenarnya aku hadapi di perbatasan. Siapa? Bertanya aku di Watu Mas. Tidak ada 2 atau 3. Adimas Indrasunu yang memperalat para perampok untuk membalas sakit hatinya, jawab aku Swelatama, sakit hati yang bermula pada kegagalannya untuk mengganggu seorang gadis. Namun persoalan yang kecil itu telah mekar menjadi satu sikap yang sama sekali tidak terpuji. Bahkan menodai nama baik semua bangsawan keturunan Kediri. Aku di Watu Mas menggeram. Dengan suara bergetar ia berkata, sebelum Kakang Mas melakukan kesalahan untuk kesekian kalinya, sebaiknya Kakang Mas menyadarinya. Aku akan mohon diri Adimas. Sebenarnya aku masih ingin tinggal di Pakuan ini lebih lama lagi. Tetapi agaknya kedatanganku kali ini agak kurang menguntungkan, berkata aku Swelatama. Apapun menurut penilaian Kakang Mas. Tetapi aku sudah berusaha menerima kedatangan Kakang Mas sebaik-baiknya, jawab aku di Watu Mas. Aku Swelatama pun kemudian minta diri. Mahisa Bungalan yang hampir saja tidak dapat menahan diri bersama para pengawal pun telah meninggalkan rumah aku di Watu Mas. Tantangan yang keras sekali, desis Mahisa Bungalan di perjalanan kembali. Aku Swelatama mengangguk sambil berdesis, nampaknya mereka benar-benar ingin menunjukkan bahwa mereka dalam kedudukan yang kuat. Mereka mencoba untuk memancing persoalan namun tanpa dapat disebut bersalah. Ya. Kita harus mengambil cara yang paling baik untuk menanggapi sikap itu, berkata Mahisa Bungalan. Dengan jantung yang berdegupan iring-iringan kecil itu pun berpacu meninggalkan Pakuan Watu Mas kembali ke Kabanaran. Di sepanjang jalan, tidak banyak lagi yang mereka perbincangkan. Namun mereka masing-masing agaknya telah tenggelam ke dalam angan-angan mereka tentang persoalan yang melilit hubungan antara Kabanaran dan Watu Mas. Demikian aku sampai ke Pakuan Kabanaran, maka ia pun segera mengadakan pembicaraan khusus. Persoalan Kabanaran dan Watu Mas nampaknya sulit untuk dapat diselesaikan dengan pembicaraan. Meskipun demikian, aku Swelatama masih belum ingin melibatkan Kediri secara langsung. Ia masih berusaha untuk dapat memecahkan persoalannya itu sendiri. Kita tidak dapat memancing mereka dengan cara yang sama seperti yang kita lakukan di daerah Rawa-Rawa Kedung Sertu, berkata aku Swelatama. Kita mempergunakan cara lain, berkata Mahisa Bungalan, sementara itu justru kekuatan di daerah itu ditambah. Tersebar di tempat yang lebih luas. Kita harus berusaha menghancurkan setiap kejahatan yang timbul di daerah itu. Ternyata bahwa kejemuan lebih cepat mencekam para pengawal daripada para perampok. Jika para pengawal itu tinggal di padukuhan itu tanpa berbuat sesuatu untuk waktu yang terlalu lama, maka akan kehilangan pendirian mereka sebagai pengawal, jawab aku Swelatama. Itulah sebabnya, maka para pengawal yang bertugas di daerah itu harus selalu berganti, berkata Mahisa Bungalan, dengan demikian mereka tidak sempat dicengkam oleh kejemuan. Kecuali itu, maka tenaga mereka akan tetap segar untuk tugas-tugas yang berat itu. Bukankah selama ini, pasukan itu jarang sekali diganti? Aku Swelatama mengangguk. Jawabnya, pasukan itu pernah diganti pula. Tetapi tidak terlalu sering. Jangan lebih dari 3 bulan. Bukankah menggantikan pasukan di daerah hutan perbatasan itu tidak terlalu sulit dan jaraknya pun tidak terlalu lama, berkata Mahisa Bungalan. Apakah tidak terlalu cepat?
Sebelum mereka mengenal medan, maka mereka harus sudah dilarik dan digantikan oleh yang baru yang juga belum mengenal medan sama sekali. Tidak seluruhnya, berkata Mahisa Bungalan, setiap pergantian, beberapa orang pemimpin akan tinggal untuk memberikan penjelasan dan pengenalan bagi mereka yang baru datang. Baru kemudian ia dapat meninggalkan tempat itu, setelah yang baru itu memahami medan yang mereka hadapi. Aku Suelatama mengangguk-angguk. Meskipun ia sadar, cara demikian akan memerlukan waktu lama. Seolah-olah mereka hanya berlomba siapakah yang lebih tahan menyerap waktu, tanpa berbuat sesuatu. Namun untuk sementara mereka memang tidak mempunyai cara yang lain. Namun dalam pada itu, di luar pertemuan dengan para pemimpin di Pakuan Kabanaran, Mahisa Bungalan berkata, bagaimana pendapat aku jika kita akan mempergunakan cara yang sama? Apa maksudmu? Bertanya aku Suelatama. Kita mengirimkan orang-orang untuk merampok daerah di seberang hutan perbatasan, jawab Mahisa Bungalan. Aku tidak mengerti maksudmu, jawab aku Suelatama. Perampok-perampok itu harus memberikan kesan, bahwa karena mereka tidak lagi sempat merampok di daerah Kabanaran, maka mereka telah melakukannya di daerah Watu Mas, jawab Mahisa Bungalan. Aku Suelatama mengerutkan keningnya. Ia dengan serta-merta menganggap pikiran itu adalah pikiran yang aneh. Namun setelah merenunginya sejenak, maka katanya, mungkin juga hal itu dilakukan. Tetapi bagaimana jika salah seorang dari antara kita tertangkap? Namun disusun satu pasukan khusus yang akan melakukan tugas itu. Mereka terdiri dari orang-orang yang kuat dan tabah hati. Berkemampuan tinggi dan setia kepada janji, berkata Mahisa Bungalan. Aku mengerti maksud itu, berkata aku Suelatama, mungkin lebih baik jika aku sendiri yang memimpinnya. Jangan, potong Mahisa Bungalan, jika ada 1-2 orang yang karena sesuatu hal mengetahui, maka nama aku akan menjadi korban, seolah-olah aku telah menjadi seorang perampok atau dengan kata lain, aku sudah menyerang dan berada di dalam Pakuan Watu Mas. Jadi bagaimana? Bertanya aku. Aku bersedia ikut bersama mereka, berkata Mahisa Bungalan, tidak banyak orang yang mengenal aku, bahkan mungkin aku di Watu Mas yang hanya melihat aku sekilas itu pun tidak akan mengenalku pula. Seandainya Pangeran Indrasunu berada di hutan perbatasan itu pula, aku akan dapat menghindari pengenalannya dengan pakaian dan barangkali sedikit penyamaran di wajah. Aku Suelatama menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kau terlalu baik. Tetapi dengan demikian kau tentu akan berada di daerah ini terlalu lama. Kedua pamanmu sudah berpesan, agar kau tidak terlalu lama berada di Pakuan Kabanaran. Pada dasarnya aku adalah seorang pengembara, jawab Mahisa Bungalan, aku memang sudah menyatakan kesediaanku menjadi seorang prajurit. Tetapi darah pengembaraanku masih saja mendidih di dalam dada ini. Aku Suelatama tidak dapat mencegah. Sebenarnya lah ia memang memerlukannya. Dalam pada itu, maka aku pun segera menyusun satu pasukan pengawal khusus. Pembentukan yang tidak banyak diketahui orang. Pasukan itu terdiri dari pengawal-pengawal pilihan. Pemimpin-pemimpinnya pun orang-orang terbaik yang ada di Pakuan Kabanaran. Aku serahkan orang-orang ini kepadamu, berkata aku Kabanaran. Mahisa Bungalan yang menerima pasukan itu pun kemudian membawa mereka ke hutan perbatasan. Tetapi pada jarak yang cukup dari hutan perbatasan yang diawasi oleh pasukan dari Pakuan Kabanaran. Hanya para senapati tertinggi sajalah yang mendapat pesan, bahwa Kabanaran akan melakukan tindakan yang mirip dengan kejadian yang sebenarnya dalam keadaan terbalik. Segerombolan perampok yang bersarang di Kabanaran, tetapi melakukan perampokan di daerah Watu Mas. Namun para perampok itu terdiri dari para pengawal di Pakuan Kabanaran, justru para pengawal terpilih. Di hutan perbatasan itu, Mahisa Bungalan telah memanfaatkan waktu yang pendek menjelang tugas-tugas yang akan mereka lakukan, dengan menempa para pengawal itu lahir dan batin. Mereka berlatih dengan berat, sementara setiap sore mereka harus mendengarkan penjelasan-penjelasan tentang pengabdian yang akan mereka lakukan. Tugas ini sangat berat. Kesempatan untuk hidup dalam tugas ini sangat kecil. Siapa yang merasa segan untuk melakukannya, dapat mengajukan keberatan. Tidak akan ada hukuman apapun. Mereka hanya akan ditugaskan menjaga barak yang kita buat di sini. Bagiku, keseganan, apalagi ketakutan justru akan mengganggu tugas kawan-kawan yang lain, berkata Mahisa Bungalan kepada mereka. Tetapi tidak seorang pun yang merasa berkeberatan untuk melakukan tugas itu. Bahkan setiap orang berharap untuk dapat melakukannya terlebih dahulu.
Namun Mahisa Bungalan telah memilih orang-orang terbaik dari orang-orang pilihan itu. Baik kemampuannya, maupun kekerasan jiwa serta hasrat pengabdiannya. Orang-orang itulah yang pertama-tama akan dibawanya memasuki telatah Watu Mas untuk melakukan perampokan. Sebelum segalanya dimulai, maka Mahisa Bungalan telah menugaskan beberapa orang pengawal dalam tugas sandi untuk mengamati sasaran. Sehingga apabila mereka benar-benar telah memasuki telatah Watu Mas, mereka tidak akan terjebak. Mungkin kita akan berhadapan dengan para pengawal dari Pakuan Watu Mas, berkata Mahisa Bungalan, karena itu, kita harus bersiap sepenuhnya. Kita tidak boleh berpegang pada paugeran jiwa prajurit yang pantang menyerah. Tetapi bagi seorang perampok, senjata terakhir untuk menyelamatkan diri adalah lari. Karena itu, jangan segan meninggalkan arena karena kalian berjiwa prajurit. Untuk permainan kita ini, kalian justru harus lari tunggang langgang. Tetapi kita tetap berpegang pada kesatuan dan kesetiakawanan. Kita harus saling melindungi. Dalam kesan tunggang langgang itu kita sebenarnya berada dalam aturan tertentu. Para pengawal itu pun mengangguk-angguk. Mereka mengerti apa yang dimaksud oleh Mahisa Bungalan. Karena itulah, setelah mereka menempa diri di daerah hutan perbatasan untuk beberapa pekan, dan mereka pun sudah mulai membiasakan diri dengan medan yang akan mereka hadapi, maka rencana mereka itu pun siap untuk dilaksanakan. Kita harus menyiapkan bukan saja tubuh kita, tetapi juga jiwa kita, berkata Mahisa Bungalan ketika mereka akan berangkat. Demikianlah, sebagian dari para pengawal itu pun telah mulai dengan tugas mereka yang aneh. Mereka akan menjadi perampok. Tetapi perampok yang khusus. Pada saat-saat terakhir itu, Mahisa Bungalan masih sempat memberikan beberapa gambaran tentang sifat-sifat khusus dari para perampok. Mereka harus memahami, meniru dan melakukannya. Namun dalam pada itu, Mahisa Bungalan masih berpesan. Tetapi karena merampok bukan tujuan kita, maka kita harus tetap memegang teguh dasar-dasar kemanusiaan kita. Jangan membunuh tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jangan merampok harta benda yang dapat melumpuhkan kehidupan seseorang, apalagi menumbuhkan keputusasaan dan kehilangan masa depan mereka. Para pengawal itu mengangguk. Namun salah seorang dari mereka berdesis, yang kita lakukan tentu lebih sulit dari perampok kebanyakan. Mahisa Bungalan tersenyum. Yang lain pun tersenyum pula. Tetapi mereka harus melakukan permainan itu. Bahkan seandainya salah seorang dari mereka mengalami nasib yang sangat buruk, sehingga mereka tertangkap, maka mereka harus mempunyai jiwa yang kuat. Mereka harus menjawab segala pertanyaan sebagaimana sudah mereka sepakati. Bahkan seandainya tubuh mereka diperas sampai darah mereka menjadi kering, mereka tidak akan mengatakan yang lain. Setelah jiwa dan wadak mereka ditempa sebaik-baiknya, maka mulailah pasukan khusus itu melakukan tugas mereka. Yang pertama mereka lakukan adalah menyeberangi hutan perbatasan, memasuki telatah Pakuan Watu Mas. Pada permainan mereka yang pertama, mereka tidak melakukan perampokan. Tetapi mereka berhasil mengejutkan beberapa orang peronda yang terkantuk-kantuk di dalam gardu mereka. Ketika kemudian terdengar titir, maka para perampok itu pun berlari-larian. Namun mereka sempat memberikan kesan bahwa jumlah para perampok itu cukup banyak. Perampok, desis seseorang, kenapa tiba-tiba saja ada sekelompok perampok memasuki padukuhan ini? Orang-orang padukuhan di daerah Watu Mas itu telah keluar semua dari rumah mereka. Karena perampokan itu tidak pernah terjadi di daerah mereka, maka mereka pun kurang menyadari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh para perampok itu. Namun ternyata bahwa para perampok itu telah lari tunggang langgang. Para bebahu padukuhan pun kemudian berkumpul di mulut lorong induk padukuhan mereka. Adalah aneh sekali bagi mereka, jika padukuhan mereka telah didatangi sekelompok perampok. Hari ini mereka lari, berkata para bebahu, tetapi pada kesempatan yang lain, mungkin keadaannya akan berbeda. Tetapi mungkin sekali justru mereka tidak akan berani kembali lagi, jawab salah seorang penghuni padukuhan itu, mereka telah melihat bagaimana kita selalu siap menghadapi segala kemungkinan, apalagi setelah peristiwa yang pertama ini. Kita selalu bersiaga. Para bebahu padukuhan itu mengangguk-angguk. Mereka yakin bahwa para penghuninya akan selalu bersiaga. Justru setelah mereka menyadari bahwa para perampok mulai menyentuh padukuhan itu. Meskipun demikian para bebahu padukuhan itu masih saja berbincang. Menurut pendengaran mereka, daerah di seberang perbatasanlah yang banyak sekali didatangi oleh para perampok. Tetapi tidak di daerah Pakuan Watu Mas.
Di pasar-pasar mereka selalu mendengar berita tentang perampokan. Tetapi pada saat-saat terakhir, para pengawal dari Pakuan Kabanaran telah berada di perbatasan. Meskipun demikian, para perampok itu kadang-kadang masih saja berhasil melakukan kegiatannya di daerah Pakuan Kabanaran. Namun sementara itu, di samping usaha untuk mengacaukan pertimbangan aku di Watumas, sebenarnya lah bahwa kekuatan para pengawal di Pakuan Kabanaran telah ditambah dan semakin menyebar ke beberapa padukuhan. Mereka tidak berkumpul di dalam satu barak. Tetapi mereka mulai memencar dan tinggal di rumah penduduk padukuhan-padukuhan itu. Orang-orang yang merasa memiliki sedikit harta dan benda, merasa tenang dan bahkan sangat berterima kasih apabila 2 atau 3 orang pengawal bersedia tinggal bersama mereka. Dengan menggantungkan kentongan di ruang dalam rumah mereka, maka mereka akan dapat dengan mudah memberi isyarat kepada para pengawal yang tersebar apabila salah satu dari para penghuni itu mengalami perampokan. Apalagi ketika Aku Swelatama benar-benar telah mengambil kebijaksanaan, bahwa para pengawal itu bertugas di sesuatu tempat untuk waktu yang tidak terlalu lama. Dengan demikian maka para pengawal itu selalu kelihatan segar, karena mereka tidak sampai dicengkam oleh kejemuan. Meskipun setiap kali mereka harus memperkenalkan diri dengan rakyat di padukuhan-padukuhan yang mereka awasi, apabila terjadi pergantian pasukan. Ternyata cara itu lebih menguntungkan bagi Pakuan Kabanaran. Dengan demikian, maka mereka dapat berada di tempat yang lebih luas. Hampir di setiap padukuhan terdapat 5-6 orang pengawal atau bahkan lebih. Sementara itu jarak padukuhan yang satu dengan yang lain tidak terlalu jauh, sehingga apabila terdengar isyarat, maka para pengawal di padukuhan sebelah menyebelah akan segera dapat membantu. Sementara itu, para pengawal pun telah mengajari anak-anak muda untuk siap mengamankan padukuhan mereka masing-masing. Setiap malam gardu-gardu menjadi penuh dengan anak-anak muda, sementara 1-2 orang pengawal bergiliran berada bersama mereka. Dalam pada itu, di lain pihak, Mahisa Bungalan telah membuat rencana-rencana khusus yang akan dapat mengganggu ketenangan di Pakuan Watumas. Dengan demikian, maka Kabanaran telah mengeterapkan cara yang sebagian mirip dengan cara yang diterapkan di daerah Kedung Sertu, namun tanpa memancing para perampok itu, karena mereka menganggap tidak akan banyak gunanya, karena mereka agaknya telah mendengar tentang apa yang dilakukan oleh para pengawal di Kedung Sertu. Namun demikian, penyebaran pasukan ke padukuhan-padukuhan dan cara mereka melibatkan anak-anak muda sebagaimana pernah terjadi di Kedung Sertu, telah menyulitkan para perampok itu. Sementara itu, justru telah terjadi perampokan-perampokan di daerah Watumas sendiri. Ternyata perampok yang dapat diketahui oleh peronda yang terkantuk-kantuk di gardu, dan sempat memukul kentongan itu tidak menjadi jera. Meskipun mereka tidak kembali ke padukuhan itu, namun beberapa hari kemudian, di padukuhan lain telah benar-benar terjadi perampokan. Para perampok meskipun tidak menyakiti pemilik rumah, tetapi mereka telah mengikat semua penghuni rumah itu pada tiang rumahnya. Mereka telah mengambil sebagian besar dari kekayaan orang yang tidak berdaya itu. Namun agaknya para perampok itu tergesa-gesa sekali, sehingga sebagian dari hasil rampokan mereka telah berceceran di pendapa dan sebagian justru di halaman. Ketika para bebahu datang ke rumah itu, tetangga-tetangga telah berdatangan dan berusaha menolong mereka yang lain telah mengumpulkan harta benda yang berceceran itu dan menyerahkan kembali kepada pemiliknya. Untunglah, berkata pemilik itu, seandainya barang-barang itu tidak berceceran, maka aku benar-benar menjadi miskin. Kau memang masih beruntung, berkata bebahu padukuhan itu, tetapi hal seperti ini tidak boleh terulangi kembali. Memang mengerikan, desis pemilik rumah yang dirampok itu, mereka adalah orang-orang yang kasar, buas dan liar. Apa saja yang mereka lakukan kecuali mengikat kalian, bertanya bebahu, mereka mengancam leherku dengan golok, jawab orang yang dirampok itu. Hanya mengancam, bertanya orang lain. Ya. Dan mereka pun mengatakan bahwa yang dilakukan itu karena mereka tidak lagi dapat berbuat lain. Daerah Kabanaran telah tertutup, sehingga mereka terpaksa merampok di daerah Watumas sendiri, jawab orang yang dirampok itu. Benar begitu, bertanya bebahu padukuhan itu. Ya. Semua orang di rumah ini mendengarnya, jawab orang itu. Memasuki daerah Watumas untuk mengejar para perampok yang melakukan kejahatan di daerah mereka. Bebahu itu menarik nafas dalam-dalam, katanya, jika benar demikian, maka kita harus bersiaga. Di hutan perbatasan itu memang terdapat sarang sekelompok perampok.
Tetapi para perampok itu tidak pernah melakukan di daerah Watu Mas, mereka selalu menyeberangi perbatasan. Sementara itu menurut pendengaranku, para pengawal dari Kabanaran tidak dibenarkan untuk memasuki wilayah Watu Emas. Lalu kenapa yang terjadi sekarang justru mereka merampok di Pakuan Watu Mas sendiri, bertanya seseorang. Seperti yang dikatakan bebahu itu, nampaknya orang-orang Kabanaran benar-benar telah bertindak. Dibantu oleh para pengawal mereka telah berusaha menutup perbatasan, sehingga para perampok itu tidak sempat melakukan kejahatan di Kabanaran. Kita temui pemimpin pengawal yang bertugas di perbatasan, berkata salah seorang dari mereka. Demikianlah, bebahu padukuhan itu telah berusaha menemui pemimpin pengawal di perbatasan. Mereka melaporkan bahwa sekelompok yang tidak dapat menyeberangi perbatasan, justru telah merampok di daerah Watu Mas sendiri. Omong kosong, geram pemimpin pengawal di perbatasan itu. Silahkan datang ke padukuhan kami, jawab bebahu itu. Pemimpin pengawal Pakuan Watu Mas itu termangu-mangu. Tetapi nampaknya bebahu itu tidak berbohong. Karena itu maka katanya, baiklah. Aku akan melihat keadaan padukuhanmu. Seperti yang dikatakannya, maka bersama beberapa orang pengawal pemimpin pengawal itu telah melihat sendiri, apa yang telah terjadi. Dengan seksama ia bertanya kepada orang yang telah dirampok rumahnya. Seluruh keluarganya dikumpulkan, dan satu persatu mereka harus menjawab pertanyaan-pertanyaan. Gila, geram pemimpin pengawal itu, apakah benar mereka tidak mempunyai jalan lagi ke Kabanaran? Jalan masih mungkin disusupi, jawab pengawal yang lain. Lalu, tetapi nampaknya pengawal di perbatasan Kabanaran itu benar-benar telah diperkuat. Pekerjaan mereka di Kedung Sertu telah selesai, meskipun dengan sangat mengerikan. Kita pun menjadi tenang. Dengan demikian mereka dapat memusatkan perhatian mereka ke hutan perbatasan ini, sehingga dengan demikian kesempatan para perampok untuk memasuki Pakuan Kabanaran menjadi sempit. Tetapi adalah gila bahwa mereka telah melakukannya di Watu Mas ini sendiri. Pemimpin pengawal itu menjawab lantang. Tidak seorang pun yang menjawab. Tetapi perampokan itu sudah terjadi dengan tergesa-gesa sehingga sebagian dari harta benda yang dirampok itu dapat diketemukan kembali berceceran di pendapa dan di halaman dan menyerahkan kepada pemiliknya. Namun peristiwa perampokan itu telah menjadi persoalan yang menarik perhatian para pengawal di perbatasan Watu Mas. Pimpinan pengawal di Watu Mas yang mempunyai hubungan dengan para perampok telah berusaha untuk menghubungi para pemimpin perampok itu. Kalian telah melanggar perjanjian, berkata pemimpin para pengawal perbatasan itu. Kenapa? Bertanya pemimpin para perampok. Jika aku berhasil, aku selalu memberikan imbalan itu kepada kalian. Tetapi beberapa hari ini aku tidak berhasil, karena para pengawal di Pakuan Kabanaran ditempatkan di perbatasan, telah mengambil cara yang sulit untuk diatasi. Mereka telah menutup perbatasan dengan rapat. Namun seandainya kami berhasil menyusup, maka kami akan berhadapan dengan para pengawal yang kuat. Aku mengerti, tetapi dalam keadaan yang demikian, kalian jangan membabi buta, sahut pengawal itu. Apa maksudmu? Bertanya pemimpin para perampok itu. Kau melakukan di daerah Watu Mas sendiri, geram pemimpin para pengawal itu. Siapa yang mengatakannya? Kau jangan membuat persoalan ini semakin rumit. Beberapa saat lamanya kami tidak mendapatkan hasil yang berarti, sekarang kau menuduh kami melakukan sesuatu yang tidak pernah kami lakukan. Ikut aku, kau akan melihat sendiri apa yang telah terjadi. Kau boleh memenggal leherku jika aku melakukannya, jawab pemimpin perampok itu. Bukan kau sendiri. Tetapi orang-orangmu, desis pemimpin pengawal itu. Aku tidak pernah memerintahkan, atau mengizinkan sahutnya, tetapi entahlah, jika ada orang-orang yang melakukan di luar pengetahuanku. Untuk beberapa saat pemimpin perampok itu bertanya-tanya kepada pemilik rumah yang mengalami perampokan itu. Namun ia justru telah membentak-bentaknya. Dengan kasar ia bertanya, kau tidak berpura-pura heh? Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Tidak. Kami benar-benar mengalami, jawab orang itu. Jika kau berbohong, maka lehermu akan menjadi taruhan, geram pemimpin perampok itu. Buat apa kami berbohong, jawab pemilik rumah itu, kami mengalami bencana itu. Beberapa orang tetangga kami melihat barang-barang kami yang tercecer. Kau dapat saja membohongi tetangga-tetanggamu. Barang-barangmu yang kau jual, atau kalah main judi, atau sebab-sebab yang lain, kau katakan telah hilang kepada tetangga-tetanggamu.
Dengan cara yang licik, tetangga-tetanggamu telah kau kelabui seolah-olah kau telah mengalami perampokan. Beberapa barang-barang yang masih ada sengaja kau hamburkan di halaman untuk menghilangkan jejak, pemilik rumah itu termangu-mangu. Sama sekali tidak terlintas di dalam kepalanya, bahwa hal serupa itu dapat terjadi dan dapat dilakukan oleh seseorang. Karena itu maka ia pun justru telah terdiam. Sudahlah, berkata pemimpin pengawal sambil menyingkir, kau harus mempercayainya. Siapapun yang melakukan, tetapi ia sudah mengalami. Kaulah yang harus melindungi rakyatmu dengan pasukan pengawalmu. Tetapi percayalah, meskipun aku seorang perampok, tetapi aku tidak akan mengotori halaman rumah sendiri dengan darah sanak kadang. Dengan cara yang licik, tetangga-tetanggamu telah kau kelabui seolah-olah kau telah mengalami perampokan. Beberapa barang-barang yang masih ada sengaja kau hamburkan di halaman untuk menghilangkan jejak, pemilik rumah itu termangu-mangu. Sama sekali tidak terlintas di dalam kepalanya, bahwa hal serupa itu dapat terjadi dan dapat dilakukan. Jika yang melakukan itu kelompok yang lain, apakah kau bersedia membantu kami? Bertanya pemimpin pengawal itu. Kau aneh. Kau dapat mengerahkan pasukan pengawal di Watumas. Kau tidak perlu bantuanku. Untuk hidup pun, saat ini terasa sulit. Bahkan kami sudah mengambil barang-barang tabungan kami, jawab pemimpin perampok itu. Kita akan pergi dari tempat ini. Kita akan berbicara lebih panjang, gumam pemimpin pengawal itu. Sementara itu, Mahisa Bungalan yang berada di sarangnya tengah membicarakan kerja mereka yang pertama. Ketika dua orang di antara mereka memasuki daerah Watumas dengan laku sandi, maka mereka pun segera dapat mendengar bahwa peristiwa itu telah menimbulkan persoalan di antara para pengawal. Bahkan telah tersebar kabar di antara penduduk, seolah-olah para perampok di perbatasan tidak lagi sempat melakukan kejahatannya di daerah Kabanaran, sehingga mereka melakukannya di daerah Watumas. Ketika hal itu dilaporkannya kepada Mahisa Bungalan, maka ia pun merasa bahwa usahanya sebagian kecil telah berhasil. Meskipun demikian, Mahisa Bungalan pun telah memperhitungkan, justru karena para pengawal di perbatasan itu telah mengadakan hubungan dengan para perampok, maka para pemimpin pengawal di perbatasan itu pun akan menghubungi para pemimpin perampok untuk membuktikan kebesaran berita itu. Tentu akan timbul persoalan, berkata Mahisa Bungalan, tetapi kita akan menyusulinya lagi dengan tindakan berikutnya. Sebenarnya lah, maka Mahisa Bungalan pun telah membawa sebagian dari pasukannya menyeberangi perbatasan. Dua orang petugas sandinya telah berhasil menemukan sasaran. Seorang saudagar kaya dianggap oleh orang-orang di sekitarnya sebagai seorang kaya yang sangat kikir. Kita harus berhati-hati. Orang-orang yang demikian biasanya mempunyai kekuatan di belakangnya untuk menakut-nakuti orang, berkata Mahisa Bungalan. Tetapi apakah kekuatan yang ada padanya perlu dicemaskan? Bertanya seorang pengawal yang menyamar sebagai perampok itu. Bagaimanapun juga. Kita tidak boleh menjadi lengah, jawab Mahisa Bungalan, apalagi mungkin sekali mereka telah berhubungan dengan para pengawal di Watumas. Memang mungkin, jawab pengawal itu, apalagi setelah mereka mengetahui perampokan yang bertema itu. Kita sudah melakukan dengan baik, berkata Mahisa Bungalan, kita tidak membawa barang-barang berharga itu seluruhnya. Justru hanya sebagian kecil, karena yang lain kita tinggalkan di pendapa dan halaman. Tetapi mudah-mudahan barang-barang itu kembali kepada pemiliknya. Menurut pendengaran kami memang demikian, jawab orang yang dengan laku sandi mendengarkan akibat dari perampokan itu. Demikianlah pada saat yang ditentukan, Mahisa Bungalan telah mendekati sebuah padukuhan dengan anak buahnya. Di padukuhan itulah saudagar kikir yang akan menjadi sasarannya itu tinggal. Setelah memperhatikan keadaan sebenak sambil menunggu tengah malam, Mahisa Bungalan dan orang-orangnya itu sempat beristirahat di pategalan yang sepi. Dua orang telah dikirim mendahului perjalanan mereka untuk melihat, apakah di padukuhan itu ada tanda-tanda yang membahayakan. Ternyata bahwa jalan yang akan mereka lalui cukup lapang. Memang ada beberapa orang peronda di dalam gardu di ujung padukuhan, tetapi mereka akan dapat mencari jalan lain untuk memasuki padukuhan itu. Jika mungkin kita akan menghindari para peronda yang berada di gardu itu, berkata Mahisa Bungalan. Dengan demikian kita tidak perlu bertempur. Sebab dengan pertempuran itu, bagaimanapun kita berhati-hati, mungkin sekali senjata kita akan menggores lawan. Bahkan mungkin senjata mereka akan melukai kita. Jika darah telah menitik maka sulitlah bagi kita untuk menahan diri, meskipun aku tetap berpesan, kita bukan perampok yang sebenarnya.
Orang-orang yang mengikutnya itu pun mengangguk-angguk. Sementara Mahisa Bungalan berkata, kita tidak akan membawa harta bendanya untuk kepentingan kita. Tetapi kita pun tidak akan meninggalkan harta benda itu di halaman. Kita akan meninggalkan sebagian besar dari kekayaannya bertebaran di Jalan Padukuhan, di Bulak-Bulak dan di Pategalan. Setidak-tidaknya ia harus menyadari bahwa harta benda yang tertimbun itu akan dapat lenyap dalam sekejap. Alangkah baiknya jika yang bertebaran itu kemudian atau sebagian jatuh ke tangan orang-orang yang memerlukannya. Mereka akan takut memilikinya, desis seseorang. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Ia pun sependapat bahwa orang-orang kebanyakan di sekitar saudagar kaya yang kikir itu tentu akan takut memilikinya. Namun demikian, maka ia berkata, kita akan menebarkan kekayaannya yang disimpannya di tempat yang tidak pernah tersentuh tangan. Mungkin dalam waktu dekat tidak ada orang yang berani menilainya meskipun mereka menemukannya. Tetapi mungkin setelah beberapa lama, barang-barang yang dapat diketemukan itu akan bermanfaat bagi orang-orang miskin di sekitarnya. Namun tiba-tiba salah seorang pemimpin pengawal yang menjadikan diri mereka perampok itu berkata, bagaimana kalau kita bawa saja sebagian dari harta benda orang kikir itu? Tidak untuk kita miliki, tetapi pada suatu saat akan kita kembalikan kepada orang-orang kikir di sekitarnya dalam wujud yang lain, yang tidak akan mungkin dituntut oleh orang kaya yang kikir itu. Mahisa Bungalan berpikir sejenak. Namun kesempatannya tidak terlalu panjang. Mereka sudah menjadi semakin dekat dengan sasaran. Karena itu maka Mahisa Bungalan kemudian mengambil keputusan, ya. Aku sependapat. Keputusan itulah yang kemudian menjalar kepada para perampok yang aneh itu. Mereka pun mendapat wewenang untuk membawa barang-barang dari orang kaya yang kikir itu. Sebagaimana dikehendaki, maka para pengawal yang menjadikan diri mereka perampok itu berusaha untuk tidak melalui pintu gerbang padukuhan. Dengan hati-hati mereka memilih jalan yang sepi meskipun mereka harus meloncati dinding padukuhan. Para pengawal itu tidak banyak mengalami kesulitan. Kemampuan mereka yang tinggi, melampaui kemampuan perampok yang sebenarnya telah mempermudah usaha mereka mendekati rumah orang kaya itu tanpa diketahui oleh para peronda. Ketika mereka mendekati regol halaman rumah saudagar kaya itu, mereka melihat bahwa regol itu tertutup. Dengan hati-hati para pengawal itu pun mendekati dinding halaman dari arah samping, sehingga sebagian dari mereka justru berada di halaman sebelah halaman saudagar kaya itu. Lahatlah, desis Mahisa Bungalan kepada seorang pengawal, apakah ada seseorang yang menjaga regol itu? Pengawal itu segera beringsut. Tetapi ia harus sangat berhati-hati. Menurut perhitungan, maka di rumah itu tentu terdapat penjaga yang dapat melindungi kekayaan saudagar yang kikir itu. Sebenarnya lah, pengawal yang mengamati regol itu mendengar suara dan orang yang sedang bercakap-cakap. Tiba-tiba saja pengawal itu ingin mendengarkan apa saja yang mereka percakapkan. Dari balik pintu ia mendengar seseorang berkata, saudagar itu tidak menyetujui meskipun aku sudah mengemukakan alasan-alasan yang seharusnya dapat ia mengerti. Anakku sakit dan keluarga istriku memerlukan uang untuk membeli benih palawija. Ia memang kikir sekali, sahut yang lain, aku sebenarnya sudah jemu bekerja di sini. Tetapi aku tidak akan mendapatkan pekerjaan lain jika aku keluar dari tempat ini. Sementara sawahku yang tandus itu tidak memberikan makan yang cukup bagi keluargaku. Tetapi rasa-rasanya kurang seimbang jika kita perbandingkan antara tugas kita yang bertaruh nyawa itu dengan upah yang kita terima, berkata yang seorang. Apa boleh buat, untuk sementara aku harus bertahan. Mudah-mudahan selama bertahan di sini, kita tidak cepat mati. Para perampok yang tidak sempat merampok ke Pakuan Kabanaran telah merampok di daerah Watu Mas, jawab yang lain. Tiba-tiba saja timbul keinginan pengawal itu untuk melakukan sesuatu yang mungkin akan dapat menghindarkan perkelahian. Karena itu, maka tiba-tiba saja ia berdesis di luar pintu regol, kau benar Kisanak. Kami telah datang kemari karena itu serentak meloncat. Dengan geram salah seorang dari keduanya bertanya, siapa kau? Sudah kau sebut-sebut dalam pembicaraanmu. Aku tidak datang sendiri. Tetapi sekelompok, bukalah pintu. Aku akan berbicara dengan baik, berkata pengawal di luar pintu itu. Tidak, geram penjaga di dalam pintu, kami bertugas di sini. Kami akan menghalau siapa saja yang berani mengganggu rumah ini. Jangan terlalu garang Kisanak, berkata pengawal itu, aku mendengar apa yang kau bicarakan. Kalian mengeluh, bahwa apa yang kalian dapat dari saudagar itu tidak seimbang dengan jerih payah yang kau berikan.
Bukankah begitu? Jika kalian memaksa diri melawan kami, maka akibat yang paling pahit akan kalian alami. Mungkin kalian adalah orang-orang yang memiliki ilmu kanuragan yang tinggi. Tetapi lawanmu akan terlalu banyak, karena kami datang dalam jumlah yang besar. Sementara itu, orang-orang di sekitar rumah saudagar yang kikir ini tidak akan membantumu. Kami tidak hanya berdua, jawab penjaga regol itu, tetapi kami berempat. 2 orang di antara kami tidur di pendapa. Mereka akan segera bangun dan ikut serta menangkap kalian. Apa artinya 4 orang bagi kelompok kami, jawab pengawal itu, berpikirlah. Jika kalian memang berniat untuk mempertaruhkan nyawa kalian untuk upah yang tidak seimbang itu. Kami pun tidak berkeberatan, meskipun sebenarnya kami merasa sayang akan keadaanmu sekeluarga. Anak istrimu dan mungkin orang tuamu. Penjaga regol itu menjadi heran. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa seorang perampok dapat berbicara tentang keluarga, anak dan istri. Namun demikian, salah seorang dari mereka menjawab. Kau menakut-nakuti kami? Jangan menyangka bahwa kau dapat berbuat demikian terhadap kami. Tidak, Kisanak. Aku tidak menakut-nakuti, jawab pengawal itu, tetapi aku mendengar apa yang kalian percakapkan itu. Kalian merasa bahwa apa yang kalian lakukan tidak sesuai dengan upah yang kalian terima. Karena itu, jangan korbankan dirimu untuk sesuatu yang tidak akan berarti apa-apa bagi hidupmu. Tetapi jika aku kehilangan pekerjaan ini, hidupku akan menjadi semakin sulit, jawab salah seorang dari mereka. Lebih baik kehilangan pekerjaan itu daripada kehilangan nyawamu, jawab pengawal itu, sudahlah. Buka pintunya dan beri kesempatan aku menjelaskan. Kedua orang itu menjadi ragu-ragu. Sementara itu pengawal itu berkata, atau, kau perlu bukti bahwa kami dapat berbuat seperti yang aku katakan? Tiba-tiba saja salah seorang menjawab, ya. Buktikan bahwa kau dapat melakukannya. Pengawal itu menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, baiklah. Kami akan memasuki halaman ini. Tetapi kami tidak berniat untuk bertempur jika kalian tidak mendahului. Tidak ada jawaban. Sementara itu pengawal itu pun berkata, tunggulah sebentar. Aku akan memberitahukan kepada kawan-kawanku. Pengawal itu tidak menunggu jawaban. Sejenak ia merayap meninggalkan regol kembali kepada Mahisa Bungalan. Dengan singkat ia menceritakan keadaan penjaga regol itu dan percakapannya dengan mereka. Baiklah. Kita akan memasuki halaman. Tetapi jangan berbuat sesuatu lebih dahulu, berkata Mahisa Bungalan. Pesan itu pun telah merambat dari seorang ke orang lain sehingga seluruh kelompok itu mengerti maksudnya. Sejenak kemudian, maka Mahisa Bungalan memberikan isyarat bunyi sebagai perintah kepada para pengawal untuk dengan serentak meloncati dinding dan memasuki halaman. Kehadiran mereka benar-benar mengejutkan 2 orang penjaga regol yang masih berada di tempatnya. Keduanya menyangka bahwa sekelompok perampok akan merusak pintu regol. Karena itu, dengan senjata telanjang keduanya menunggui pintu itu, sementara kedua kawannya telah terbangun pula, meskipun mereka masih berada di pendapa. Sebelum keempat orang penjaga itu berbuat sesuatu, pengawal yang menyebut diri mereka perampok itu telah memenuhi halaman. Sementara pengawal yang telah berbicara dengan 2 orang pengawal itu maju mendekati keduanya yang termangu-mangu. Nah, bukankah aku berkata sebenarnya, desis pengawal itu. Bentar. Aku akan memberitahukan kepada kawan-kawanku. Kedua orang penjaga itu tertegun. Mereka melihat sekelompok orang yang disangkanya benar-benar perampok telah berada di depan hidungnya. Tetapi seperti yang dikatakan oleh salah seorang di antara mereka, bahwa jumlah mereka terlalu banyak. Apakah kalian berempat akan melawan? Bertanya pengawal itu. Keempat orang yang terpisah itu ragu-ragu. Mereka yakin bahwa para perampok itu dapat berbuat sangat kasar terhadap mereka. Bahkan membunuhnya. Upah yang kalian terima sama sekali tidak seimbang dengan taruhan yang kalian berikan, berkata pengawal itu, kau sendiri menyadari. Karena itu, menyerah sajalah. Kami tidak akan mengganggu kalian, kecuali jika kalian melakukan sesuatu yang dapat mengganggu kerja kami. Keempat orang itu masih membeku. Cepat, menyerahlah, ulang pengawal itu, jangan menunggu kami kehabisan kesabaran. Letakkan senjata kalian sebelum jantung kalian terbelah. Keempat penjaga itu memang tidak mempunyai pilihan lain. Yang ada di halaman itu adalah perampok-perampok yang garang dan mempunyai pengalaman yang luas tentang benturan kekerasan.
Karena itu, maka ketika seorang di antara mereka meletakkan senjatanya, maka yang lain pun segera melakukannya pula. Ternyata kalian cukup bijaksana, berkata pengawal itu, kalian tidak mau mengorbankan diri untuk upah yang tidak memadai. Silahkan kalian duduk di sudut pendapa. Biarlah 2 orang kawan kami mengawasi Kalimah, sementara kami akan melakukan tugas kami. Keempat orang itu pun kemudian duduk di pendapa. Namun salah seorang dari mereka berdesis, ikat kami. Agar tidak mendapat tuduhan yang dapat menjerat leher kami. Seolah-olah kami telah memberikan jalan kepada sekelompok perampok untuk merampok di rumah ini. Bersambung ke bab 74. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.